Hai, Assalamualaikum. Kita lanjutkan ya. Profit Maker, The Story of Arlie Kurnia. Mama saya gigih luar biasa. Waktu itu saya masih SD. Mama suruh saya cuci botol pakai air panas mendidih. Ya, itu botol-botol sirup bekas yang sudah dicuci sabun. Kemudian disteril dengan air mendidih sebelum diisi dengan jamur kunir asam buatan Mama. Masih teringat jelas di benak saya meskipun telah 30 tahun berlalu, bagaimana botol-botol tersebut mengeluarkan uap dan embun. Jadi ceritanya begini, papa saya kerja di kantor dengan gaji cukup untuk kami sekeluarga. Tapi di rumah ada 6 orang saudara mama yang disekolahkan dan dicarikan kerja. Jadi rumah selalu ramai. Mama cerita gaji papa habis di minggu pertama. Sehingga saat arisan mama bawa jamu 2-3 botol untuk dipromosikan. Alhamdulillah responnya bagus. Semakin hari semakin banyak pesanannya. Karena memang jamunya bersih dan higienis. Sampai-sampai dari mulut ke mulut menyebar ke lingkungan Dharma Wanita kantor, temannya sampai ke para dokter. Ya, Bu dokter rela ambil jamu puluhan botol hampir setiap hari ke rumah. Zaman itu memang belum musim WA, boro-boro WA, telepon rumah aja jarang yang punya. Luar biasa di zaman itu bisa jualan laris bener-bener asli dari getok tular. Cerita yang menyebar dari mulut lewat mulut. Saya belajar banyak, terutama bagaimana membuat produk dengan kualitas yang terjaga. Nggak asal-asalan meskipun itu hanya jamu yang dikemas di botol kaca higienis. Ternyata efek kualitas tersebut menjadi buah bibir yang membuat produk tersebut dipromosikan. Dari situ mulai mama tambah beberapa dagangan. Karena banyaknya tamu yang datang ambil jamu, sekalian mama beli panci, cangkir, wajan, dan apapun yang bikin ibu-ibu di zaman itu kepo. Selalu ramai di rumah, dan gak cuman itu, mama bahkan jualan lantai keramik. Padahal bukan toko bangunan, saya lihat ada banyak stok dan sampel keramik di garasi. Dari keuntungan jualan keramik itu, mama mengganti ubin rumahnya dengan kualitas yang bagus di zamannya. Kalau ngandalin gaji nggak akan maju, kata mama. Saya mendengar, dan ketika beranjak dewasa, secara nggak sadar banyak yang saya tiru dari kegigihan mama. Rezeki bukan cuma gaji, kalau gaji Anda kecil, baca ini sampai baik. Rezeki bukan cuma gaji, kalau gaji Anda kecil, baca ini baik-baik. Teringat masa saya mau masuk kuliah harus bayar uang gedung, dan beberapa keperluan yang mama pernah cerita. Ya, kami hidup cukup waktu itu, tetapi memang kadang ada keperluan besar yang harus dipenuhi. Beberapa hari mama di depan teras ba'ada asar sambil pegang tasbih dan masih pakai mukena. Kadang saya melihat beliau menitikkan air mata tanpa tahu apa yang dipikirkan. Suatu hari, saat perlu-perlunya biaya yang cukup besar, ada seorang lewat di depan rumah. Tengok tanah di depan rumah. Tak lama kemudian si bapak menyapa mama dan bertanya, itu tanah siapa? Kemudian mama memberikan nama dan alamat pemilik tanah. Ya, mama bukan makelar dan sekedar membantu saja. 3 hari kemudian pemilik tanah datang membawa uang, tanda terima kasih senilai keperluan yang mama pikirkan. Ya, bukan gaji, bukan juga hasil usaha, tapi murni diantar dari Allah untuk mama yang sedang berzikir. Anda memang kesulitan uang, sedang perlu dana besar, jangan berharap pada manusia. Jangan berharap berlebih pada gaji maupun hasil usaha. Allah Maha Pemberi rizki. Mintalah dan berharaplah padanya. Mengapa saya nggak mau disebut pengusaha? Mungkin bukan merendah atau sok-sokan, tapi gini loh, yang namanya pengusaha itu yang menonjol di dalam benak masyarakat adalah orang yang punya bisnis besar, ada tempat atau minimal toko lah. Jadi waktu ditanya orang, usahanya apa? Gampang jawabnya, tinggal sebutin aja nama usahanya. Sebetulnya nggak salah sih jadi pengusaha,
Tapi sebenarnya saya sendiri juga bingung. Kenapa bingung? Karena saya punya perusahaan tapi kantornya nggak penting-penting amat. Saya lokasikan di desa pinggir kota dan nggak perlu pakai nama PT di depannya. Dan malah terlihat seperti rumah biasa. Karena saya lebih mementingkan profit daripada look atau penampilan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan besar, operasionalnya juga besar, manajemen besar, tapi keuntungannya kecil. Banyak juga usaha yang kelihatan bagus di pinggir jalan, tetapi setelah dianalisa minus, bahkan pemiliknya terus-terusan nambah hutang. Banyak orang usaha, bahkan sebagian besar hanya berfokus pada modal dan penampilan saja. Tetapi jujur, saya ketemu banyak orang dan sebagian besar yang bertemu, saya membuka kondisi usahanya. Ada yang rumah makan besar, travel umroh dan haji, bengkel, pabrik roti, bahkan pernah saya diajak diskusi oleh pemilik universitas dan sebuah stasiun televisi lokal yang hutangnya nggak main-main, 70 miliar, dan dia nggak paham berapa keuntungannya per bulan. Ya, banyak hal formalitas yang ditonjolkan di perusahaan pada umumnya. Dan ini berkebalikan dengan usaha-usaha yang saya rintis dan saya pegang sampai hari ini. Fokusnya bukan ke modal dan penampilan, bahkan nggak tampil keren nggak ada masalah. Nggak dimulai dengan modal yang cukup beres, nggak cukup pun beres. Yang penting profitnya wajib diurus, wajib ada. Nah, inilah yang membuat saya menyebut diri saya adalah profit maker, bukan pengusaha. Meskipun saya punya 2 perusahaan dan beberapa bidang usaha, yang penting profit bukan nama yang gede saja. Saya lebih nyaman dianggap sebagai UMKM tapi profitnya tinggi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin membuat Anda memahami bahwa sebenarnya usaha itu tidak seperti yang dipikirkan orang, melainkan Anda bisa menciptakan cara Anda sendiri. Dan itu yang saya lakukan sampai hari ini. Semoga saya bisa membagikan bagaimana sih supaya bisa jadi profit maker atau pencetak keuntungan. Baik ketika hari ini Anda sudah punya usaha maupun belum. Semoga bermanfaat.